tahu apa-apaan kok dijadiin tersangka gitu. Sedangkan kebakaran itu setelah rentang waktunya ya udah jauh saya pulang. Kalau saya sedihnya karena pas di sidang pertama itu anak saya meninggal. Jadi di hari Minggu itu anak saya meninggal, Senin itu sidang perdana. Janggalnya itu aja, apinya itu dari mana udah. Sedangkan pekerjaan kita nggak ada yang berhubungan sama api. Kelistrikan dan api itu hari itu nggak ada. Nah jadi pertanyaan saya kenapa bukti hangus itu nggak ditampilin persidangan, itu saya sempat tanya juga ke kuasa hukum saya, kok bukti CCTV-nya hangus nggak ditampilin di persidangan. Ikhlas saja Pak. Ya saya mau ngapain? Saya mau ngelawan juga nggak bisa. Punya apa sih buat ngelawan? Ikhlasin aja. Yang paling sedih itu si hampir empat-empatnya ini. Semuanya Sedih. sedih. Kalau saya sedihnya karena pas di sidang pertama itu anak saya meninggal. Jadi di hari Minggu itu anak saya meninggal, Senin itu sidang perdana. Cerita sedih korban rekayasa anak meninggal saat persidangan. Salah satu dari 5 terdakwa yang bekerja sebagai tukang pasang wallpaper di Gedung Kejaksaan Agung yang terbakar pada tahun 2020 silam, Imam Sudrajat mengaku janggal dengan kasus yang dia alami. Melihat apakah ini disengaja atau tidak disengaja. Semua kemungkinan-kemungkinan dari hasil penyelidikan ini kita naikkan ke penyidikan untuk memastikan apakah ini dibakar atau terbakar. Dari proses penyidikan yang kita lakukan, kemudian kami bisa sampaikan bahwa asal mula api di Gedung Kejaksaan Agung tersebut berasal dari Aula Biro Kepegawaian lantai 6. Setelah secara bersamaan 5 terdakwa dihukum oleh Ferdi Sambo itu bebas. Imam menceritakan kejanggalan-kejanggalan yang dialami dalam kasus tersebut. Kenapa penyidik menyimpulkan bahwa awal mula api di lantai 6 Aula Biro Kepegawaian berdasarkan keterangan saksi yang melihat pertama kali api, kemudian saksi yang pertama kali memadamkan, kemudian saksi yang ada pada saat kejadian di tanggal 22. Ada 64 saksi yang kita periksa dari proses penyidikan ini. Kemudian kita bisa simpulkanlah bahwa asal api tersebut berasal dari lantai 6 Biro Kepegawaian. Janggalnya itu aja, apinya itu dari mana udah. Sedangkan pekerjaan kita nggak ada yang berhubungan sama api. Kelistrikan dan api itu hari itu nggak ada. Setelah kasus Ferdi Sambo ini terkuak, yang tabiatnya sering merekayasa kasus yang ditanganinya, banyak menduga jika kasus itu pun telah diberi bumbu-bumbu rekayasa. Selanjutnya, yang selain keterangan saksi-saksi yang bisa menjelaskan bahwa asal mula api berada di lantai 6 Biro Kepegawaian, juga kita meminta bantuan kepada ahli kebakaran dari IPB untuk menggunakan satelit yang bisa mengetahui titik api awal. Satelit ini biasa digunakan untuk mengecek kebakaran di lahan. Ini bisa menembus dan mengetahui dari mana titik api. Kami kemudian koordinasi dengan ahli dari IPB, Pak Bambang Hero, untuk menggunakan satelit ini. Karena banyak spekulasi di luar bahwa titik api ini banyak. Sehingga kita harus kemudian menggunakan teknologi untuk menentukan apakah benar banyak titik api. Ternyata hasil satelit ini dan kemudian sudah dijelaskan oleh ahli kebakaran bahwa hanya ada satu titik api, yaitu di lantai 6 Biro Kepegawaian. Maka penyidik menyimpulkan bahwa dari situlah kita mulai awal kejadian kebakaran di Kejaksaan. Kan waktu di Pak Ferdi Sambo sendiri bilang waktu itu kan CCTV hangus, nggak bisa diputar. Nah yang jadi pertanyaan saya, kenapa bukti hangus itu nggak ditampilin persidangan? Itu saya sempat tanya juga ke kuasa hukum saya, kok bukti CCTV-nya hangus nggak ditampilin di persidangan? Harusnya kalau emang itu bukti ditampilin dong, harusnya. Hingga kesimpulan penyidik bahwa penyebab awal kebakaran di lantai 6 Aula Biro Kepegawaian adalah karena kelalaian dari 5 tukang yang bekerja di ruangan aula lantai 6 tersebut. Harusnya tidak melakukan kegiatan merokok karena tahu itu bahan berbahaya, tapi kemudian tetap melakukan. Kemudian ada yang bertanya, apakah rokok kemudian bisa menyebabkan kebakaran begitu besar?
kami sudah mendalami, melakukan koordinasi, melakukan pemeriksaan dan rapat dengan ahli dari UI, Pak Yulianto. Beliau melakukan percobaan apakah memang rokok ini bisa menyulut api. Seperti kita ketahui, nanti akan dijelaskan oleh ahli bahwa open flame ini bisa disebabkan oleh bara api atau nyala api. Imam lagi-lagi mempertanyakan barang bukti rokok yang masih utuh dan bahkan masih terlihat baru. Dan juga terlihat cairan thinner juga tak ada bekas terbakar, ditambah lagi bukti CCTV tidak bisa ditampilkan. 5 tukang ini sedang melakukan pekerjaan di ruangan lantai 6 Biro Kepegawaian. Kemudian apa aktivitas mereka? Apa yang mereka lakukan di situ? Ternyata mereka dalam melaksanakan kegiatan selain melakukan pekerjaan yang sudah ditugaskan oleh mereka, mereka juga melakukan tindakan atau kegiatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh mereka, yaitu mereka merokok di ruangan tempat bekerja. Nah, kemudian bara api ini bisa berasal dari rokok, dan itu sudah dilakukan percobaan 2 kali oleh beliau. Nanti akan dijelaskan bahwa dengan kandungan bahan-bahan yang Bukti rokok itu rokok baru semua, bungkusnya baru, nggak ada cacat, nggak ada apa. pekerjaan-pekerjaan tersebut memiliki bahan-bahan yang mudah terbakar seperti thinner, kemudian lem ibon, dan beberapa bahan-bahan yang mudah terbakar lainnya, sehingga kesimpulan penyidik bahwa penyebab awal kebakaran di lantai 6 Aula Biro Kepegawaian adalah karena kelalaian dari 5 tukang yang bekerja di ruangan aula lantai 6 tersebut. Dan botol thinner yang ditampilin juga botolnya utuh, botol plastik padahal. Sedangkan kaleng aja itu sampai karatan. Seharusnya kebakar ya. Harusnya kebakar, meleleh dan nggak ada. Kok ini masih utuh, mulus lagi. Dan tak hanya itu, surat pledoi miliknya juga tidak diberikan oleh pengacara, membuat dirinya semakin mencurigai kasus tersebut. Namun hal itu tak membuatnya dendam, karena di waktu yang bersamaan, anak Imam Sudrajat ini meninggal dunia pada saat sidang pertamanya. Pas di sidang pertama itu anak saya meninggal. Jadi di hari Minggu itu anak saya meninggal, Senin itu sidang perdana. PK Kejaksaan Agung berinisial NH sebagai tersangka. Keduanya dianggap telah melakukan kelalaian sehingga menyebabkan kebakaran di Kejaksaan Agung. Ditetapkan sebagai tersangka. Dari 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, kepolisian juga menetapkan bos perusahaan penyedia bahan pembersih berinisial R dan juga pejabat pembuat komitmen atau PPK Kejaksaan Agung berinisial NH sebagai tersangka. Keduanya dianggap telah melakukan kelalaian sehingga menyebabkan kebakaran di Kejaksaan Agung. Yang mempercepat atau akseleran terjadinya penjalaran api di gedung kejaksaan itu adalah adanya penggunaan minyak lobby atau alat pembersih lantai yang bermerek Top Cleaner. Dan setelah kita lakukan pendalaman, Top Cleaner ini tidak memiliki izin edar, sehingga dari penyidik menyimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan pengadaan bahan alat pembersih lantai ini yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka terhadap Direktur Utama PT Arkan APM dan PPK dari Kejaksaan Agung juga hari ini kita tetapkan sebagai tersangka yang harus bertanggung jawab terkait dengan penjalaran api yang begitu. Sosok kuli bangunan kembali beri pengakuan. Semua orang terkejut setelah mendengar 4 hal ini. Seorang kuli bangunan ini pun akhirnya viral dan sangat ramai diperbincangkan oleh warganet. Bagaimana tidak, usai mendengar Verdi Sambo menerima vonis hukuman mati atas kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, yakni Brigadir Yosua Huta Barat.
sosok kuli bangunan ini akhirnya berani bicara. Seorang kuli bangunan ini adalah salah satu mantan narapidana pada kasus kebakaran gudang Kejaksaan Agung yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2022 lalu. Diketahui jika pada kasus kebakaran gudang Kejaksaan Agung tersebut, Verdi Sambo adalah sebagai ketua penyidiknya. Yang saat itu Verdi Sambo masih berpangkat Brigadir Jenderal alias Brigjen atau masih berbintang 1 dan mengemban jabatan sebagai Direktorat Tindak Pidana Umum alias Dirtipidum Bareskrim Polri. Adapun pada kasus kebakaran Kejaksaan Agung melibatkan 8 orang tersangka, 5 diantaranya yakni buruh bangunan. Lalu bagaimanakah fakta yang sebenarnya dari pengakuan seorang kuli bangunan yang dijadikan tersangka dalam kasus kebakaran tersebut? Dan 4 hal apa yang dibongkarnya? Ikuti terus berita ini sampai selesai. Seorang kuli bangunan yang bernama Imam Sudrajat akhirnya buka suara soal kasus yang menimpa dirinya pada Agustus 2022 lalu dalam kasus kebakaran gudang Kejaksaan Agung yang langsung diproses hukum oleh pihak kepolisian. Dan inilah 4 fakta pengakuan dari mantan napi Imam Sudrajat dalam kasus kebakaran Kejaksaan Agung yang dilansir dari berbagai sumber. 1. Imam Sudrajat mempertanyakan barang bukti. Dirinya pun sempat mempertanyakan soal barang bukti saat kebakaran Kejaksaan Agung tersebut. Salah satunya barang bukti yaitu rokok. Imam Sudrajat berkata bahwa rokok yang ditampilkan pada saat persidangan masih terbungkus dengan sangat rapi serta tidak terbakar api. Yah, janggalnya itu saja, apinya dari mana? Sedangkan pekerjaan kita tidak ada yang berhubungan dengan api dan listrik, kata Imam Sudrajat. Yang kedua, Imam Sudrajat ditetapkan tersangka. Pada kebakaran gudang Kejaksaan Agung, Imam Sudrajat ditetapkan menjadi tersangka, di mana Imam Sudrajat tak sendiri. Ada 4 orang rekan kerjanya pun ikut ditetapkan menjadi tersangka yang berinisial T, H, K, dan K. Di mana saat itu Verdi Sambo mengungkapkan jika para tukang yang merokok sehingga menyebabkan kebakaran. Kami mendalami open flame bisa disebabkan oleh bara api atau nyala api. Kami sudah melakukan percobaan 2 kali. Tukang-tukang itulah yang menyebabkan awalnya api, ujar Sambo saat itu. Namun Imam Sudrajat berkata ketika terjadinya kebakaran Kejaksaan Agung dirinya sudah lama pulang ke rumah. Yang ketiga, mempertanyakan CCTV. Pada sidang, Imam Sudrajat juga mempertanyakan soal barang bukti seperti CCTV. Tetapi Verdi Sambo menyampaikan jika CCTV di Kejaksaan Agung ikut terbakar dan sudah hangus, jadi tak bisa diputar. Akan tetapi CCTV yang terbakar itu tak ditampilkan pada saat persidangan. Hal tersebutlah yang menjadi kejanggalan. Pak Verdi Sambo sendiri bilang waktu itu CCTV hangus tidak bisa diputar. Ini yang jadi pertanyaan saya, kenapa buktinya hangus itu tidak ditampilkan di persidangan? Saya sempat tanya ke kuasa hukum saya, kok bukti CCTV yang hangus enggak ditampilkan di persidangan? Seharusnya kalau itu bukti ditampilkan dong, kata Imam Sudrajat. Yang keempat, enggan ambil pusing korban skenario. Namun Imam Sudrajat tak mau ambil pusing soal dirinya dan 4 rekannya yang menjadi korban isi skenario pada perkara kebakaran gudang Kejaksaan Agung tersebut. Imam Sudrajat sempat berpikir apakah dirinya menjadi korban skenario atau tidak. Tetapi Imam tak mau mengambil pusing dan lebih memilih mengikuti proses hukum yang berjalan semestinya. Imam Sudrajat hanya mengetahui jika dirinya diputuskan bersalah dan harus menjalani hukuman. Tanggapannya gimana disebut menjadi korban skenario Verdi Sambo dalam kasus kebakaran gudang Kejaksaan Agung?
ya biasa saja. Karena sudah lewat, saya sudah jalani hukuman sesuai yang diputuskan persidangan. Nggak ada perasaan apa-apa. Saya nggak tahu kasus itu rekayasa atau apa. Yang saya tahu, saya diputus bersalah. Saya jalani, ungkap Imam Sudrajat. Bagaimana menurut kalian? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih telah mengikuti berita ini sampai selesai.